Saya lanjut dulu ke pembahasan join continuous distribution. Mirip kayak discrete distribution, ya, join discrete distribution, hanya bedanya sekarang kasusnya adalah continue. Karena continue kita menggunakan integral untuk menghitung area di bidang XY. Nah, kalau dia dua random variable, berarti teman-teman melibatkan dua integral. Cacingnya ada dua, bahasanya. Ya, secara prasyarat sama, bahwa peluang dari join PDF itu harus 0. Integral untuk semua X dan Y, dx dy adalah 1. Dan peluang di suatu area, kalau kita bicara di continuous, itu ada nilainya. Ya. Nah, kalau kita kembangkan lebih dari dua random variable, sama saja. Kalau sampai K, ya tinggal integral, sampai dengan K. Nah, ini untuk menjelaskan CDF-nya. Ya. Untuk CDF, kalau kita punya fungsi peluang bersama atau join PDF-nya F kecil X1 sama dengan K, maka join CDF-nya sama integralnya nggak sampai tak hingga, tapi sampai XK saja. X1-nya minta hingga sama X1 untuk random variable yang pertama, T1. Dan seterusnya ya untuk semua X berada di X1 sampai dengan XK. Seperti apa prakteknya? Yang kita lihat contohnya ya. Diketahui sebuah fungsi gabungan X, Y 2/5, 2X tambah 3Y, X-nya 0,1, Y-nya 0,1. Tunjukkan bahwa syarat 2 terpenuhi. Syarat 2 itu yang mana? Syarat 2 adalah yang integral 2/5 2X tambah 3Y untuk dx dy, X-nya dari 0,1, Y-nya 0,1 adalah 1. Ya, gimana coba? Oke, kita coba buktikan di sini. Integral, kita tulis dulu integral 2/5 2X plus 3Y. Kalau di sini dx dy, ingat dx yang ini batasnya 0,1, dy juga sama 0,1. Kita buka dulu integral 0,1. 2/5 boleh keluar. Oke, 2x karena kita akan mengintegralkan terhadap x, maka kita buka 2x-nya dulu. Berarti apa? X kuadrat ya, 2-nya hilang. Tambah, jangan lupa di sini 3xy, karena y-nya dianggap konstanta ya. Tapi di sini dy. Batasnya dari mana? Dari 0 dan 1. Hasilnya apa? 2/5 integral 0,1. Ini diselesaikan dulu. Untuk X-nya 1 berarti 1 ditambah Y. Ya, 1 ditambah Y. Dikurangi ketika X-nya 0, 0 semua. Ya udah sisa ini aja. Sekarang buka lagi. 2/5 Y ditambah setengah Y kuadrat ya. Dari 0 sampai 1. Bapak itu 1 Apa itu bukan 3Y ya, Pak? 3Y ya? Oh ya, 3Y, betul. Maaf. 3Y di sini berarti 3/2. Ya. Oke, jadinya 2/5 kurung buka berapa nih kalau 1? 1 ditambah 3/2. Ya, dikurangi 0 kan ya? Oke, sama dengan berapa? 2/5 dikalikan 5/2 sama dengan 1. Jadi terbukti. Kemudian cari join PDF kalau A-nya itu berada di antara 0 kurang X setengah dan 1/4 sampai setengah. Siapa yang bisa mengerjakan? Untuk responsi silakan. Saya minta siapa ya? Mas Satya sudah. Mbak Amelia, bisa nggak mengerjakan? Mencari peluang PDF ya, peluang bersama join PDF untuk 0 kurang dari X kurang dari setengah dan 1/4 kurang dari setengah. Silakan Mbak.
Kalau sudah tolong tempel di itu ya, di responsi ya, biar bisa dilihat. Oke, sambil dikerjakan saya lanjut dulu ya, biar materinya selesai. Lalu, seperti apa gambar dari join PDF untuk continuous? Nah, ini soal yang tadi, yang 2 kali 2X tambah 3Y bagi 5, atau 2 per 5 kali 2. Nah, ini bisa menggunakan perintah perspektif ya, pers SP di sini. Saya bangkitkan dulu XY-nya itu sesuai dengan length-nya, yaitu 0 sampai 1. Saya bangkitkan 100 data di X, 100 data di Y, dan masing-masing dicari peluang bersamanya dengan fungsi ini, gitu loh. Ya. Nah, saya munculkan Z2. Z2 ini untuk ininya, untuk peluangnya, yaitu XY, fungsinya adalah F2 yang di sini. Nah, dengan perintah perspektif X, Y, Z2 dengan sudut theta 30 dan P20, teman-teman bisa ubah-ubah. Nanti akan berputar posisi gambar 3 dimensinya. Maka gambaran join PDF untuk continue seperti ini dia. Beda dengan tadi kalau discrete. Kalau discrete tadi kan titik-titik aja. Dia nggak nyambung. Kalau yang continue, dia nyambung semua sehingga membentuk sebuah hamparan. Ya, sebuah hamparan. Oke. Berikutnya, ini contoh lain ya. Anggap join PDF diberikan 4x1 x2. Nah, ini kita bicara CDF-nya. Tentukan CDF untuk kasus ini. Ya udah kita pasang aja 0 sampai X1, 0 sampai X2, 4T1, T2, DT1, DT2, dibuka ininya, dibuka integralnya, maka akan diperoleh X1 kuadrat, X2 kuadrat untuk 0 kurang dari X1 sampai 1 dan 0 kurang X2 sampai dengan 1. Ya, silakan dibuka. Kemudian, ini contoh lagi, berapa peluang X1 tambah X2 bagi 2 kurang dari 5? Ya, tinggal dibuka aja, 0 sampai 1, 0, 1 sampai X2. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman, baiknya digambarkan. Digambarkan ya. Kalau kita punya area 0, jadi boleh dibilang gini, kita punya area, ini X1, ini X2, 0 sampai 1, X2 juga 0 sampai 1, jadi kita akan punya pembatas tuh di sini. Ya. Ketika ada soal X1 tambah X2 bagi 2 kurang dari 1, gitu ya. Sorry, tadi kurang dari berapa soalnya? Kurang dari setengah, kurang dari 0,5. Itu sama saja dengan X1 tambah X2 kurang dari 1 kan ya. Nah, gambarnya seperti apa ini? Berarti gambarnya gini, gambarnya kurang lebih begini nih. Ya enggak? Kalau X-nya, kalau kita pernah ingat ya, waktu di SMA begini, X1, X2, ini 0, kalau 0, 1, 0, di 1, 0. Ya, jadi pas gambar seperti ini. Nah, yang kurang dari itu yang mana? Di atas apa di bawah? Masih di bawah kan ya? Gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman mencari integral ini, integral untuk kasus yang kedua, kenapa batas pertama 0 sampai 1, tapi batas yang kedua 0 sampai 1 min X2? Caranya sederhana. Teman-teman ambil satu titik, kalau kita menghitungnya itu dx1, dx2, kita pasang dulu dx2-nya maksimal. Dx2-nya dari 0 sampai 1. Ambil sembarang titik di dx2, taruhlah di sini. Lalu tarik ke sini. Maka batasan x1-nya enggak sampai 1, tapi dari 0
Sampai mana di sini? Sampai 1 dikurangi X2. Berarti di sini dari 0 sampai 1 kurang X2. Itu menjadi penjelas kenapa di sini 1 minus X2. Mungkin gambarnya lebih enak di sini ya. Ini X1, ini X2. Ini 1, ini 1. Nah, yang dimaksud dengan gambar ini, X1 tambah X2 itu ini. Ini adalah X1 tambah X2 sama dengan 1, kan gitu. Nah, kita mulai, ini ada X2 nih, 0 sampai 1. Nah, ada X2-nya di sini. Dari 0 sampai 1, ini ada X2. Untuk X2 ya, untuk X2. Nah, ambil sebarang titik di X2, tarik ke sampai sini. Berarti X1-nya itu hanya sampai sini aja, nggak sampai 1. Titik ini adalah 1 dikurangi X2. Maka batasnya 0 sampai 1 min X2. Nah, di join continuous distribution, teman-teman harus pinter-pinter mencari batas-batas X1 dan X2-nya. Kalau enggak, pasti salah. Oke? Saya lanjut. Nah, bagaimana dengan marginal PDF untuk continuous? Sama saja. Kalau tadi pakai sigma, sekarang kita pakai integral. Kalau yang kita cari marginal untuk random variable pertama, maka kita integralkan untuk X2. Sebaliknya kalau kita mencari marginal untuk X2, kita integralkan semua join PDF-nya terhadap X1. Itu aja konsepnya, ya. Ini contoh. Dari contoh 4 diperoleh marginalnya ada seperti ini, ya. Contoh 4 itu yang mana? Contoh 4 itu yang ini, ya, 2/5 2x tambah 3y. Ya, jadi kalau ini kita mau cari, di sini aja saya nulis fx berarti integral semua y itu 0 sampai 1. Di sini dy gitu ya. 2/5 2x plus 3y. Berarti kan pada saat kita membuka ini sebenarnya sedang mencari integral, mencari fungsi marginal untuk y. Mencari marginal untuk x terhadap y, marginal untuk y terhadap x. Ini kalau kita buka jadi apa nih? 2/5 integralnya kalau mau langsung dibuka boleh. Sorry, di sini berapa nih? 2xy 2xy plus 3/2 y kuadrat. 3/2 y kuadrat. Kemudian masukkan angkanya 0 dan 1. Gitu ya. Sehingga akan diperoleh ini. Gitu. Ya, teman-teman coba lihat dulu di slide-nya. Tadi untuk yang responsi, untuk yang latihan awal atau yang continue ya Pak ya? Mana aja lah Mas. Yang penting ada bukti bahwa ikut mata kuliah ini ya. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Baik, saya lanjutkan materinya tinggal dikit. Oke, ini marginal PDF untuk continuous. Insya Allah teman-teman sudah bisa. Nah, secara definisi bahwa marginal CDF untuk continuous sama kayak tadi. Ya kita kalau di discrete kan menjumlahkan sampai ke X tertentu. Kalau di marginal CDF untuk continuous, kita mengintegralkan sampai ke X tertentu. Nah, ini perbandingannya ya antara discrete dengan continue, bedanya hanya di sigma dan di integral.